Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Santai aja ya, kita mau sharing untuk bagaimana perjalanan panjenengan bisa melalui sampai dengan hari ini. Walaupun saat ini panjenengan termasuk ODI. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang panjenengan rasakan saat terdiagnosa HIV untuk yang pada saat yang lalu, kemudian yang dirasakan apa? Ya, saya diagnosa tahun 2011. Waktu itu saya juga seorang ibu rumah tangga, suami waktu itu juga bekerja sebagai sopir di Surabaya. Saya tidak tahu sepak terjang suami. Tahu-tahunya setelah suami meninggal 6 tahun yang lalu, kemudian saya ngedrop. Itu yang saya rasakan. Kemudian suami meninggal tahun 2006. 2011 saya menikah, 2010 menikah, 2011 ngedrop. Lah disitulah perjuangan saya, Bu Yeti. Saya juga tidak tahu sakit apa. Waktu itu saya kena TB paru dulu. Setelah TB paru, saya kena herpes. Dan itu saling bertautan. HIV setelah pengobatan TB 3 bulan baru didiagnosa dengan HIV itu. Dan waktu itu saya masih ngedrop itu opname di RSI, Bu Yeti. Di RSI, kemudian saya pengobatan TB dulu. Setelah TB-nya enak, kemudian lanjut dengan HIV. HIV itu juga saya keluhan terlalu banyak. Akhirnya ARV juga berulang-ulang harus ganti. Dari DN, DE, TLN gitu. Dan akhirnya karena saya tidak ada kecocokan, makanya saya dipindah di lini 2. Dan waktu itu saya juga CD4 masih 7. Masih terdeteksi berarti. Masih 7%. Jadi istilahnya daya tahan tubuh itu masih terlalu rendah sekali. Saya akhirnya ya namanya ibu rumah tangga bisanya juga menangis, harus melangkah kemana, harus seperti apa waktu itu. Dan akhirnya lambat laun saya dengan semangat dari hati kami, akhirnya saya dengan sabar dan rutin banyak bertanya dengan petugas poli. Alhamdulillah akhirnya sampailah dengan fase yang saya lalui yang kemarin-kemarin, yaitu dengan sehat. CD4 juga berlarut-larut sudah mulai naik. Dari 7 naik ke 35, naik lagi ke 179, akhirnya ke 300, terus sampai sekarang CD4 790 lebih. Nggih. Dan alhamdulillahnya juga sekarang setelah di lini 2 saya enggak pernah ngedrop sama sekali. Kalau untuk sakit biasa nggih, batuk, pilek itu sudah wajar karena mungkin kecapean bisa, musim juga bisa. Jadi seperti itu. Alhamdulillah pelayanan juga di Poli Mawar Merah sangat bagus. Program-program yang disampaikan untuk pasien juga bagus. Jadi seperti itu, Bu Yeti.
Mungkin dari Ibu ini bisa menjelaskan dampak dari sisi psikologis pada saat dengan didiagnosa HIV itu rasanya seperti apa? Mungkin panjenengan bisa share apa yang bisa panjenengan infokan ke teman-teman semuanya. Waktu yang pertama kali saya diagnosa HIV/AIDS ya, yang pasti ngedon Bu Yeti, nggih. Namanya ibu rumah tangga, kita ndak tahu informasi itu. Jadi nggih, bisanya nangis, taunya juga dari Poli Mawar Merah yang selalu memberikan informasi yang terbaik. Dan terus alhamdulillah berjalannya waktu saya mengikuti pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan di Sidoarjo seperti pertemuan KDS, dan itu banyak membantu saya memberikan informasi juga. Dan alhamdulillah saya juga menjadi support ya. teman-teman Itu untuk menjadi support untuk panjenengan ya. untuk mensupport teman-teman supaya tetap sehat, komitmen untuk menjalankan terapi ARV-nya. Mungkin ini ada masnya juga yang mau bertestimoni, mau menginfokan, sehingga harapan kita ke depannya banyak-banyak ODIF yang patuh terhadap pengobatan. Mungkin bisa disampaikan panjenengan terdiagnosa kapan, terus kemudian kiatnya apa, sehingga sampai saat ini pun panjenengan masih patuh terhadap pengobatan, dan minta tolong disampaikan kalaupun memang sebelumnya lolos follow up atau dalam artian tidak patuh dengan pengobatan, apa yang Anda rasakan pada saat itu. Silakan Mas. Ya, terima kasih Bu Yeti atas waktunya. Saya terdiagnosa itu 2019. Awalnya sebelum terdiagnosa di 2018, saat itu pas banyak kegiatan kuliah, terus kerjain skripsi, bla bla bla. Akhirnya saya ngedrop itu diagnosanya mengarah ke ini DBD. Nah, setelah pengobatan DBD, saya keluar dari rawat inap, kok perasaan itu kok tetap gampang sakit gitu kan. Saya mikirnya kenapa ya kok tetap gampang sakit, sering demam, sering batuk gitu kan. Akhirnya saya browsing, ternyata mengarah ke HIV. Akhirnya saya putuskan untuk menyelesaikan skripsi dulu. Setelah skripsi saya berangkat untuk melakukan VCT. Setelah itu saya dinyatakan positif HIV, dan awal mula saat didiagnosa positif HIV itu kaget sih enggak, malah saya bersyukur gitu loh, karena sudah ditemukan gitu loh penyebab saya gampang sakit, terus sering demam, terus badan itu sering lesu, ternyata sudah ditemukan karena virus tersebut. Terus alhamdulillah dibantu dengan nakes yang luar biasa memberikan support, terus pendamping juga memberikan support kepada saya untuk bisa melanjutkan hidup gitu, bahwa HIV itu bukan akhir dari segalanya gitu loh, tapi ini adalah ujian untuk saya, ibaratnya seperti teguran bisa diambil hikmahnya ya. Begitu. Jadi teguran bagi saya yang dulu sering nakal gitu kan. Akhirnya saya terima dengan ikhlas. Saya memulai ARV saat itu, dan sama pendamping juga sering mengingatkan juga, Mas jangan pernah putus obat, apalagi Masnya masih muda, Masnya masih belum menikah. Kalau Masnya ada rencana untuk menikah, supaya nanti istri dan anaknya tidak sampai tertular HIV seperti Masnya. Nakes pun juga gitu, sering mengingatkan seperti itu. Saya nggak pernah namanya sakit hati atau bosan mendengarkan beliau-beliau yang diomongkan tetap itu dulu, itu saya malah seneng gitu loh, karena ada orang yang memperhatikan saya, karena keluarga saya sendiri pun juga belum tahu gitu status saya. Dan berkat beliau-beliau semua yang merangkul saya, akhirnya saya sampai detik ini masih diberi kesehatan, alhamdulillah, juga nggak pernah diberikan sakit, alhamdulillah. Terus mungkin kiatnya Mas,
bagaimana cara minum obatnya sehingga apa itu untuk penderita ODIF ini nantinya diharapkan tidak memutus obat ARV terutama sendiri tanpa adanya indikasi dari dokter. Mungkin kiatnya bisa disampaikan, Mas. Oke. Jadi gini, kalau kiatnya itu sebenarnya pertama harus sering tanya ke dokter atau ke petugas di layanan. Jangan pernah malu untuk bertanya gitu kan. Semisal pas awal-awal dulu memulai ARV itu badanku kok tetap lemas gitu kan. Saya tanya ke perawat, saya tanya ke pendamping, kenapa ya saya sudah minum ARV beberapa bulan tapi kok badan saya masih lemes, masih gini gitu. Terus disampaikan, Mas, fase ini fase iris, bukan fase sampai tambah sakit, tapi ini fase pemulihannya sampean gitu. Akhirnya saya mulai browsing lagi. Oh, seperti ini. Jadi ada fase di mana saya ngedrop fase pemulihan. Fase pemulihan itu kondisinya mungkin lebih parah. Cuma saya lebih sering tanya ke petugas, sering periksa gitu kan supaya keluhan yang saya rasakan itu bisa diobati dengan benar gitu. Jadi tidak diputus sendiri ya, Mas? Enggak pernah putus karena saya ingin sehat gitu loh. Saya ingin sehat, terus minum ARV-nya juga alhamdulillah tepat waktu. Dan ada dulu itu karena masih sering sering begadang gitu ya, namanya anak muda sering begadang, kadang pas waktunya minum jam 9 ketiduran gitu, bangun jam 12, minumnya jam 12 gitu kan. Nah, pas tes Viralut pertama di 2020 alhamdulillah sudah undetect. Dan di 2021 kemarin 2021 itu tes Viralut lagi. Itu yang bikin nyesek hati saya. Perasaan minumnya itu sudah minum setiap hari gitu kan, sudah minum setiap hari. Tapi kenapa tes Viralut saya kok terdeteksi lagi gitu? Terdeteksi kurang dari 40 kopi. Itu yang bikin sakit hati saya gitu loh. Kenapa ya? Apa salah dengan cara saya minum gitu? Akhirnya saya tanya ke dokter, tanya ke nakes, tanya ke teman-teman pendamping yang lain. Ternyata, oh ini sampai minumnya sering telat ya gitu kan. Itulah penyebab kenapa Viralut yang harusnya bisa bertahan undetectable itu bisa terdeteksi lagi gara-gara itu tadi. Minumnya sering telat 30 menit, 15 menit itu yang mengakibatkan gitu loh. Jadi mulai saat itu alhamdulillah saya mulai rutin lagi karena dulu itu minum kan jam 9 Bu Yeti ya. Jam 9 malam karena saya rasa sudah terlalu malam, saya konsultasi ke dokter, minta izin boleh nggak kira-kira minum ARV itu dimajukan gitu. Sama dokter disarankan, oh iya Mas nggak apa-apa dimajukan 1 jam atau 2 jam tapi harus bertahap gitu. Akhirnya saya ikuti aturan dokter, maju dari jam 9 ke jam 8. Mulai saat itu sampai sekarang saya minum jam 8 malam dan alhamdulillah setelah saat itu di tes Viralut lagi sudah undetect lagi dan semoga tahun ini tes Viralut juga undetect lagi. Jadi gini, Mas ini juga sebagai pendamping untuk ODIF mungkin bisa disampaikan apa bahayanya kalau seumpama penderita ODIF tidak akses ARV yang rutin ataupun bahkan pasien itu cenderung memutus ARV sendiri tanpa indikasi dari medis. Kami persilahkan Mas untuk sharingnya. Jadi biar semuanya mendengarkan, harapan kami juga semuanya akhirnya nanti patuh. Jadi kalau akibat jika kita tidak minum ARV rutin setelah kita jadi ODIF itu banyak banget akibatnya. Yang pertama melihat kondisi teman-teman yang putus itu ada yang pernah toksoplasma ya Bu ya, terus kena TB, terus ngobrol sama orang batuk langsung tertular batuk, ngobrol sama orang pilek tertular pilek gitu. Itu bahayanya. Nanti itu masih ya kalau batuk pilek mungkin masih normal gitu. Nah, yang bahaya itu kalau banyak teman-teman itu kan kerjanya kadang di media gitu kan. Ada yang ruang-ruang gatal seperti itu juga bahaya banget sebenarnya. Jadi supaya IO itu tidak bermunculan, lebih baik kita rutin untuk minum ARV. Harus patuh minum ARV karena ARV udah dari pemerintah dikasih gratis. Kalaupun beli juga mahal banget harganya gitu.
Kan mikir saya juga gitu Bu Yeti. Jadi kalau bisa dipertahankan ya. Harus tetap dipertahankan. Jadi kalau kita ARV pada lini ke-1, lebih baik juga dipertahankan lini 1, jangan sampai meningkat ke lini 2. Karena kalau sudah masuk di lini 2 tidak akan bisa turun ke lini 1. Saya pikirkan. Makanya saya memikir gini, sudah dikasih obat harganya segitu, gratis, akses pun juga lumayan murah gitu kan. Cuma harga obat 1 juta lebih. Terus kita cuma bayar 10.000 lah satu bulan sekali. Ada apa namanya? Semuanya ada keluhan gitu, tinggal ngomong ke dokter, saya ada keluhan ini. Enak dikasih resep, ngambil obat juga gratis. Mau periksa kesehatan kayak periksa lab juga dikasih gratis. Cukup bayar 40.000 gitu. Mungkin gini Mas, ini sudah disampaikan kiatnya. Jadi kata kuncinya adalah patuh dengan pengobatan dan tidak memutus ARV itu secara individu atau secara sisi pasien. Kalaupun diputus dari sisi medis yang berhak untuk memutus pemakaian ARV. Mas bisa juga minta tolong dijelaskan harapan kami sebagai layanan. Saya kepinginnya itu masyarakat sadar dengan sendirinya datang ke layanan kalau dia memang sudah berperilaku mengarah ke arah HIV. Mungkin Masnya bisa menjelaskan siapa-siapa yang cenderung atau beresiko untuk tertular HIV ini. Mungkin Masnya bisa menjelaskan. Jadi harapan kami semuanya yang sudah merasa beresiko tertular HIV maksudnya itu bisa datang ke layanan. Jadi datang itu tidak dalam stadium 3 atau 4. Silakan Mas. Ya, jadi berisiko itu ada banyak sebenarnya Bu Yeti ya. Ada teman-teman LSL itu sangat berisiko karena teman-teman LSL itu kalau berhubungan seks itu bebas banget sih. Sering gonta-ganti pasangan, kadang sehari itu kadang main sama 4-5 orang gitu kan. Terus BPS juga itu sangat berisiko. Pengguna jarum suntik yang bergonta-ganti, mungkin suka tato itu juga lumayan berisiko untuk tertular HIV. Jadi kalau sudah seperti itu harus sadar diri, harus datang ke layanan. Kalau dia masih sayang dengan diri sendiri, masih sayang dengan keluarga, harus datang ke layanan. Wajib itu. Begitu juga dengan Mas, dengan pasangan suami yang salah satu positif itu mutlak untuk tes juga. Ataupun pasangan seks ya. Walaupun tidak suami istri bisa saja dalam artian tanda kutip ya, bisa saja karena mungkin dia sudah menikah tapi masih di bawah tangan seperti itu. Jadi untuk datang ke layanan kalau pasangannya sudah positif gitu. Wajib daripada nanti Mas juga disampaikan bagaimana pencegahan yang paling jitu biar tidak terinfeksi HIV ataupun IMS-nya. Seperti itu. Silakan Mas. Kalau untuk penularan yang lebih aman itu pakai kondom gitu. Jangan melakukan hubungan seks bebas, sering gonta-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom. Karena tanpa menggunakan kondom itu resikonya besar sekali. Yang selain kena HIV juga IMS juga. Gitu loh. Karena itu akan lebih sulit nanti kalau pengobatannya gitu. Jadi lebih amannya seperti itu. Sekarang juga alhamdulillah kan ada program dari pemerintah juga yang PrEP itu untuk pasangan-pasangannya itu bagus juga. Kalau saya dulu belum positif sekarang gitu ya, mungkin saya sudah lari ke PrEP. Tapi ya itu tetap walaupun sudah pakai PrEP, tetap harus pakai kondom, harus pakai pengaman karena PrEP itu cuma mencegah untuk penularan HIV, bukan pencegahan untuk IMS. Walaupun dengan segala kita melihatnya ini dari sisi medis ya, tetapi kalau melihat dari sisi yang lain kita kurang paham ya. Jadi kita melihat dari sisi kesehatan. Jadi dari sisi program, kemudian dari
apa yang panjenengan alami begitu ya. Iya. Ya. Ya, alhamdulillah program di RSUD sudah bagus banget. Saya Terima kasih. Terima kasih. Semoga semoga panjenengan sudah datang ke layanan kami. Kami bisa memberikan memberikan pelayanan sesuai dengan harapan jenengan. Kedepannya kita bisa bermitra karena memang pasien HIV adalah pasien dengan penyakit yang kronis yang seumur hidup, dan itu akan akses ke layanan kesehatan setiap bulan. Kita akan berjumpa dengan orang-orang itu. Bagaimana kita bisa memotivasi orang itu agar patuh terhadap pemberian ARV-nya. Karena itu harapan kami jangan sampai jatuh ke stadium yang keempat atau stadium AIDS itu. Mungkin mau disampaikan lagi, Bu, silahkan. Adakah pesan-pesan yang mau disampaikan sehingga harapan kami ke depannya ODIF-nya yang ada di Kabupaten Sidoarjo diharapkan juga bisa turun kasus barunya, sehingga yang sudah ada dipertahankan, jangan sampai turun ke stadium AIDS. Gitu. Yang pasti sosialisasi harus tetap ditingkatkan, Bu Yeti, karena ketika teman-teman itu kurangnya informasi, maka penularan juga makin tambah besar. Jadi sosialisasi yang pasti itu di sekolah-sekolah, di ibu-ibu PKK, di tempat-tempat yang maksudnya yang beresiko, jadi seperti itu menurut saya. Mungkin Mas mau nambah, boleh silakan. Saya sih lebih fokusnya ke ibu-ibu, karena melihat ada beberapa anak yang dari kecil nggak tahu salah apa harus tertular penyakit seperti ini dari bapak atau dari ibunya. Itu kasihan banget. Saya sangat miris kalau melihat seperti itu. Dan alhamdulillah mulai 2021 sampai sekarang, dari ibu yang positif HIV anaknya dites negatif semua. Alhamdulillah buat saya. Jadi kalau dengar anak-anak mau ada ibu hamil yang positif HIV itu sudah deg-degan, Bu Yeti. Deg-degannya itu gini, nanti gimana ya? Kira-kira proses kelahirannya bagaimana, seperti itu. Nanti pas dites itu bayinya tertular apa tidak, seperti itu, Bu Yeti. Dan kalau nanti hasilnya sudah keluar dan dinyatakan negatif, dinyatakan undetect, itu benar-benar plong saya. Karena memang penerus bangsa, jadi kasihan kalau mulai dari bayi sudah disuruh minum obat sampai dia nanti seumur hidup. Nah, seperti itu. Mungkin sudah cukup, ada yang mau disampaikan kembali atau tidak? Silakan. Iya, monggo. Terutama ke bapak atau ibu atau yang sekarang belum nikah atau ada rencana mau nikah, kalau memang sudah beresiko pernah melakukan hubungan yang tak terkendali, segera melakukan supaya apa? Supaya nanti pas dia menikah dan dia punya pasangan dan dia punya anak, jangan sampai pasangan dan anaknya itu tertular juga gitu. Supaya kalau dia sudah dinyatakan positif, cukup di dia saja gitu, jangan sampai ke orang lain. Karena rasa bersalah, karena saya sendiri sudah mengalami itu. Saya sebagai LSL ada beberapa pasien itu yang datang, saya pernah main sama orang itu, rasanya itu miris gitu. Masa tertular dari saya sampai ada pikiran seperti itu, gitu. Dan itu cara menghilangkan rasa bersalah itu nggak cukup 1 hari 2 hari gitu, kadang berbulan-bulan pun masih ada rasa bersalah gitu. Dan itu ke orang lain, apalagi nanti kalau yang tertular itu pasangan kita, anak kita gitu, tambah ampun, saya nggak bisa bayangin kan. Terima kasih sudah memberikan sharing tentang kehidupan panjenengan. Kami sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak. Kemudian kita tutup
sharing pada siang hari ini, bincang santai seputar HIV/AIDS ya ini tadi. Jadi mungkin kalau ada lain waktu bisa kita sambung kembali. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.